Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Masih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Yang di pertemuan lalu kita sudah sampai di sunnah-sunnah sebelum sholat. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat itu sendiri atau ketika pelaksanaan sholat itu sendiri. Nah, ini dikatakan katsir, jumlahnya banyak. Dan dia terbagi menjadi dua jenis sunnah, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah hayat dan sunnah ab'ad yang sudah kita singgung kemarin waktu pertama kali pembahasan sunnah salat. Kalau sunnah hayat itu atau sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau seandainya ditinggalkan dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat enggak, jadi agak lebih ringan begitu. Nanti bakal dibahas mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah ab'ad. Yang sunnah ab'ad nanti disebutkan. Kebanyakan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad cuman ada 3 ya kemarin. Sudah kita jelaskan juga kemarin. Sudah sedikit kita singgung juga. Nah, apa saja sunnah-sunnah di dalam sholat? Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa yusannu fi arba'ati mawadhi'. Mengangkat tangan ini disunnahkan cuma di 4 tempat. Berarti di selain 4 tempat ini tidak sunnah angkat tangan. Angkat tangan begini disunnahkan cuma di 4 tempat. Di mana saja? Inda takbiratul ihram, yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua wa inda ruku', ketika ruku'. Yang ketiga indal i'tidal, saat i'tidal. Dan yang keempat indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Cuman 4 ini, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku', kemudian dari ruku' menuju berdiri atau i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunahkan angkat tangan. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Apalagi ketika takbiratul ihram kemarin kita katakan yang wajib itu lafaznya, ucapan Allahu Akbar. Ngangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Bagaimana kesunahannya? Telapak tangan menghadap ke kiblat. Yang pertama. Fastaqbilan wakshif wa fardid wasatan. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Jadi begini ya, bukan gini. Sebagian ada yang sholatnya kayak gini nih, ngangkat tangannya.
Allahu Akbar. Nah, ini. Allahu Akbar. Setinggi apa? Sejajar dengan telinga. Ujung jarinya sejajar dengan telinga. Oke. Telapak tangan menghadap kiblat, diangkat setinggi sejajar telinga, jari-jari direnggangkan, tidak rapat, tidak terlalu renggang, tapi tidak rapat. Jadi tidak begini, tidak juga begini, begini, renggang normal. Allah. Oke, Allah. Kalau ketika takbiratul ihram, kapan waktunya kita mengangkat tangan? Dari mulai tangan di bawah, ketika kita mengucapkan takbir, mulai hamzah kita ucapkan, mulai Allahu Akbar. Ketika kita mulai mengucapkan takbir, tangan mulai mengangkat. Allahu Akbar, barnya di sini. Barnya di sini. Sebagian pendapat ada yang mengatakan barnya di sini. Dan dalam kitab ini dan guru kita jelaskan barnya di sini. Jadi dari mulai ngangkat tangan, Allahu Akbar, baru kemudian kita sedekap. Nah, dari mulai Allah sampai bar itu, ingat, yang wajib kemarin lafaznya dan niat. Sambil niat di dalam hati. Ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang sholat, mau dia ngangkat tangannya begini, mau dia ngangkat tangannya begini, mau dia cuma sampai sini, atau gimana pun dia rapat dan segala macam, sudah tidak usah terlalu dipermasalahkan, karena permasalahan sunnah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, itu fatal, sholatnya tidak sah. Jadi kita kalau perkara yang sunnah, kita jangan terlalu diperbesar begitu, jangan terlalu keras. Tapi kalau perkaranya sudah perkara yang wajib, apalagi tidak ada khilafnya di situ, tidak ada pendapat ulama yang membolehkan, semuanya mengatakan tidak boleh begitu. Nah itu kita ya agak keras gitu, karena pengaruhnya dengan keabsahan sholat. Sama ketika i'tidal atau ketika ruku'. Kalau ketika ruku', kapan? Ya kita teorinya di dalam sholat itu takbir intiqal. Takbir itu kan ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal. Takbiratul ihram itu yang pertama ketika kita memulai sholat, takbir pembuka. Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Ketika kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, nanti bakal datang juga tuh disunahkan takbir ketika kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kecuali ketika i'tidal disunahkan tasmi', sami Allahu liman hamidah. Kita takbir itu disunahkannya, awal mula takbir itu ketika awal gerakan dan akhir takbirnya begitu kita sudah sampai di posisi rukun yang selanjutnya. Jadi tidak ada yang lebih dulu nih, barengan nih. Ketika ruku, Allahu Akbar. Begitu kita ruku sempurna, barengan. Sami Allahu liman hamidah. Sujud juga begitu. Allahu Akbar. Barnya ketika jidat kita sudah nyentuh ke lantai, ke tempat sujud. Sebagian kan ada yang kadang geraknya duluan, takbirnya agak lambat. Atau ada yang takbirnya duluan, Allahu Akbar, baru dia gerak. Enggak, ini barengan. Disunahkannya barengan. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan barengan. Jadi ketika ruku', Allahu Akbar. Ketika kita sudah posisi sempurna ruku', disunahkannya begitu. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini sama kayak takbiratul ihram tadi. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini. Sama kayak takbiratul ihram tadi, barnya di sini. Allahu Akbar. Begitu. Oke.
Paham ya? Jadi ini ngadep kiblat tadi, tidak begini, tidak miring atau tidak melebar keluar, tapi lurus menghadap kiblat. Jari-jari semua ke atas, tidak ditekuk. Jari-jari semua ke atas, tidak ditekuk dan direnggangkan. Diangkat setinggi telinga. Perempuan agak sedikit rapat, agak sedikit feminim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Ini ya, dan cuma di 4 tempat ini. Takbiratul ihram, mau ruku', i'tidal, bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari sujud disunahkan tidak ngangkat tangan. Tidak, langsung bangkit, langsung taruh tangan sedekap. Begitu juga bangkit dari sujud tilawah, misalkan hari Jumat subuh sujud, begitu bangkit berdiri tidak disunahkan ngangkat tangan, langsung. Sunnah yang pertama mengangkat tangan. Kemudian yang selanjutnya, wad'ul yadil yumna ma'a asabi'iha 'ala ku'il yusra qabidan laha asfal as-sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedekap ya ini ya maksudnya ya. Oke, tangan kanan diletakkan di tangan kiri, kemudian tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kiri begini. Begini. Ada yang mengatakan begini, gimana? Ada yang mengatakan begini. Ini kalau tidak salah mazhabnya Imam Malik, kalau tidak salah ya. Yang begini, yang begini. Mazhab Syafi'i digenggam, begini. Ditaruh di mana? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Mana yang betul? Mana yang betul? Ada yang begini, asal jangan begini, nggak nampak nanti. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Yang betul di bawah dada, sedikit di atas pusar. Begini. Ini ya. Ini digenggam. Dan di sini ya. Ini ada tulang ini, pergelangan itu. Itu yang digenggam. Digenggam. Genggam. Bukan begini, bukan begini. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab ini. Kayak begini. Sini. Sama. Cuman perempuan agak rapat sedikit. Sama. Terserah, asalkan jangan sampai nampak tangannya. Tangan nampak juga tidak apa-apa sih, karena pergelangan tangan itu bukan termasuk aurat. Ya. Jadi tadi Allahu Akbar, turun. Allahu Akbar. Jangan rapat, Bu. Jangan begini. Agak renggang. Ya, bukan terlalu direnggangkan, tidak juga dirapatkan. Pertengahan dia. Begini. Allahu Akbar. Yang rapat nanti ketika duduk antara dua sujud, tasyahud, dan ketika sujud itu baru rapat jarinya. Ya, ketika duduk antara dua sujud, ketika tasyahud, dan ketika sujud. Tasyahud yang tangan kiri ya. Kalau tangan kanan kan nanti nunjuk ya, pakai jari telunjuknya dijulurkan. Gitu. Nah, jadi ini agak renggang kalau yang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian taruh tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, sedikit di atas pusar. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal begini, lebih turun lagi.
Mazhabnya Imam Abu Hanifah sama dengan Syafi'i. Mazhabnya Imam Malik tidak sedekap sama sekali. Begini. Oke, kalau pernah lihat ada orang yang sholat tangannya kayak gini, itu mungkin dari entah itu dari negeri yang bermazhab Maliki. Maroko tuh Maliki kalau tidak salah. Nah itu. Nah yang begini mazhab siapa saya tidak tahu. Ya, ada banyak. Cuman tidak tahu imam mana yang mengatakan demikian. Yang saya pahami belum tidak ada. Dari 4 mazhab tidak ada yang mengatakan begitu. Jadi perbedaannya di tadi Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad justru lebih turun lagi. Imam Malik tidak sedekap sama sekali. Kalau yang di sini kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Balik lagi. Jangan juga terlalu keras dalam hal ini. Karena ini perkara sunnah. Terserah dia mau taruh tangannya di mana. Yang penting salat. Nah ini biar kita tahu. Maksudnya biar kita paham yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i gimana gitu kan. Oke. Ya, 2 ya. Sunnah yang ketiga. An-nawru ila mawdi'is sujud walau shalla khalfal ka'bah aw khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam fayanzuru ila mawdi'is sujud mutlaqan. Melihat ke tempat sujud. Disunnahkan ketika kita sholat kita melihat ke tempat sujud. Walau shalla khalfal ka'bah, walaupun dia sholatnya di depan Ka'bah. Dalam mazhab Syafi'i tetap disunnahkan melihat ke tempat sujud, bukan melihat Ka'bah. Boleh tak kalau mau lihat Ka'bah sekali-sekali ya boleh, tidak apa-apa. Sunnah juga. Mau dia lihat Ka'bah sepanjang sholat tidak apa-apa juga, tidak batal begitu. Tapi sunnahnya tetap melihat ke tempat sujud. Atau sholat di belakang Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam tetap disunahkan melihat ke tempat sujud. Kecuali satu tempat kita tidak disunahkan melihat ke tempat sujud. Kapan? Pernah kita bahas juga ini. Ada satu tempat dalam sholat kita tidak disunahkan melihat ke tempat sujud. Kapan? Ketika tasyahud dan ketika ucapan illallah. Saat kita mengucapkan illallah dalam tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi melihat ke tempat sujud itu sunnah yang mutlak, berlaku di setiap sholat, di setiap keadaan kecuali satu ini. Kecuali ketika kita ucapkan illallah dalam tasyahud, maka pandangan kita yang tadinya di tempat sujud atau ke tempat sujud berubah menuju ke jari telunjuk. Jadi ketika tasyahud itu jari tangan kanan kita itu sudah menjulurkan telunjuk, cuman jatuh dia, tidak diangkat. Setelah kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah jari telunjuknya diangkat, pandangan mata yang tadinya kita lihat ke tempat sujud berubah langsung lihat ke jari telunjuk gitu. Sampai kapan? Sampai salam. Ya. Jadi selain illallah kita tetap melihat ke tempat sujud. Paham ya? Jangan salah kaprah ya. Yang keempat, fathu basarihi wa adamu taghmidhi. Membuka mata alias tidak menjam, tidak merem.
tidak memejamkan mata. Jadi melihat, buka matanya. Tapi saya sholat mejam tuh lebih khusyuk Pak Ustaz. Kalau mejamnya sekali-sekali tidak apa-apa. Atau memang kita butuh mejam karena misalkan kita ketika kita pas sholat ada lintasan-lintasan dalam pikiran, kita mau hilangkan, mau lebih khusyuk, agak mejam sebentar, terus melek lagi, tidak apa-apa, boleh, tidak masalah, dan tidak makruh. Kalau makruh itu yang mejamnya tanpa ada hajat dan terus-terusan, nah itu makruh. Makruh tidak sampai batal, makruh aja. Jadi kalau ada orang yang sholat dia mejam, ya tidak apa-apa, sholatnya sah selagi rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi tidak dapat sunnahnya dia, gitu. Oke, tapi di kitab ini dikatakan wa qad yajibu tawmidhi kama idza kana amamahu nisa'an ajnabiyyat. Ada keadaan di mana justru kita wajib mejam dalam sholat. Kalau tadi kan tidak boleh, makruh ya, dalam keadaan yang tanpa ada uzur, tanpa ada hajat. Tapi ini wajib kapan? Kalau yang laki-laki ketika dia sholat terus di depannya ada yang lewat, perempuan yang bukan mahram, tidak pakai jilbab, wajib diam dulu sampai lewat itu cewek yang tidak pakai hijab tadi, baru kemudian dia melihat lagi, lihat lagi. Yang perempuan juga gitu. Cuman kalau perempuan ya sekarang ini jarang laki-laki yang tidak nutup aurat ya. Kalau di luaran itu biasanya ya pakai celana panjang. Seandainya ada atau masuk masjid dia pakai celana pendek, ya itu kan aurat, tidak boleh dilihat dengan yang bukan mahram. Dan tidak kenal ini siapa nih, bukan mahram kita. Maka mejam dulu. Dan kebetulan masjidnya tidak ada pembatas misalkan, tidak ada satir. Jaranglah kejadiannya ya, seandainya terjadi. Wa qad yusannu kama idza kana amamahu ma yashghalahu. Begitu juga bisa jadi sunnah mejam ini kalau seandainya di depannya itu ada sesuatu yang ganggu dia. Apa contohnya? Sholat jamaah kita, kalau perempuan mah jarang, laki-laki nih sholat jamaah, tahu-tahu di depan ada orang pakai baju, ada tulisan, ada gambarnya, terganggu dia. Akhirnya dia mejam sedikit, ngalihkan pandangan lagi begitu. Disunahkan. Dan begitu juga sunnah kalau seandainya tadi untuk mencari kekhusyuan, kalau seandainya kita hilang khusyuk di tengah sholat, dengan syarat dia tidak dilakukan terus-menerus. Ini ya, sunnah yang keempat, melihat, tidak memejamkan mata. Sunnah yang kelima, saktatus sholah. Nah ini, perkara diam di dalam sholat. Ini ada rinciannya. Teori dasarnya dulu ya. Ini yang kelima ini diam dalam 6 keadaan, itu sunnahnya. Nanti kita jelaskan 6 keadaan ini yang mana saja. Dasarnya dulu. Pada dasarnya kita itu tidak disunnahkan diam dalam sholat, kecuali ketika kita jadi makmum ya, imam lagi baca surah ya, kita disunnahkan diam dengar. Selebihnya itu kita tidak disunnahkan diam. Contoh, sholat zuhur atau sholat asar, pas imamnya ini memang lama orangnya, sholatnya itu lama. Kita udah baca surah, masih belum ruku. Terus gimana? Diam? Tidak disunahkan diam. Pilihannya boleh baca surah lagi atau zikir, apapun bentuknya. Subhanallah, astagfirullah, baca sayyidul istighfar boleh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Atau zikir-zikir yang lain, terserah apapun. Jangan diem. Kenapa? Karena kalau diem itu rentan pikiran kita justru ngayal nanti. Diem kan? Diem, melamun jadinya.
Jadi tidak disunahkan diam pada asalnya dalam sholat. Gitu juga ketika tasyahud akhir. Sudah fil alamina innaka hamidum majid, imamnya belum salam, tambah doa, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masih belum salam juga, tambah doa yang lain. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai selesai. Belum juga, tambah lagi doa lain. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masih belum salam juga, tambah Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Terserah doa apapun. Tidak juga zikir subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma ighfirli wa tubu ilaik, gitu kan. Tidak boleh kalau pakai bahasa Indonesia, jangan dilafal. Karena takutnya dihitung sebagai kalam, dihitung sebagai berbicara ya. Itu. Jadi terus. Jadi jangan diam dalam sholat. Kecuali ini di 6 keadaan ini disunahkan diam. Tapi 6 keadaan ini dekat-dekat ini tempatnya. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Dan diamnya sebentar, tidak lama, cuman dengan kadar subhanallah. Kita sebutkan dulu ya 6-nya ya, nanti kita contohkan. Yang pertama tadi antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dan ta'awudz. Yang ketiga antara ta'awudz dan al-fatihah. Yang keempat antara akhir al-fatihah dan amin. Kecepatan ya. Ya tadi yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Yang kedua antara doa iftitah dan ta'awudz. Ini urutan ini sebenarnya nih. Yang ketiga antara ta'awudz dan al-fatihah. Antara ta'awudz dan al-fatihah. Yang keempat antara akhir al-fatihah dan amin, dan ucapan amin, takmin ya. Oke. Yang kelima antara amin dan surah, dan baca surah. Dan yang keenam antara baca surah atau setelah atau akhir surah dan ruku'. Antara akhir surah dan ruku'. Akhir surah dan ruku'. Oke, nah sekarang kita jelaskan. Diamnya itu sebentar-sebentar, cuman dengan kadar subhanallah. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan sholatnya begini. Allah, misalkan kita iftitahnya apa? Anggaplah Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, gitu ya. Pendek. Jadi jangan begini ketika sholat. Kalau begini sih sah, cuman makruh. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tidak ada jedanya sama sekali tak. Sunnahnya gimana? Sunnahnya dijeda sedikit ya dengan kadar subhanallah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada jeda begitu. Jadi jangan langsung nyocos begitu sampai panjang. Begitu juga di akhir surah dan ruku'. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, langsung kadang ada imam gitu. Tunggu dulu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Tenang dulu. Jangan buru-buru dalam salat. Ini ya. Jadi ada jeda-jeda.
khusus baina amin was surah wa yusannu lil imami tatwiluha fi salatil jahriyah liyatamakkana al ma'mum min qira'atil fatihah. Khusus antara amin dan surah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu termasuk ada jeda dulu dikit. Antara akhir Al-Fatihah dan amin masuk tadi itu. Di yang nomor 4. Jeda dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Jangan langsung waladdallin. Amin. Ada jeda lagi. Disunahkan jeda dulu. Nah, khusus setelah amin, bagi imam disunnahkan untuk memperpanjang. Bagi imam, garis bawahi. Bagi imam, baik imam laki-laki ataupun imam perempuan, disunnahkan untuk memanjangkan kadar diamnya itu, liyatamakkanal ma'mum min qira'atil Fatihah, untuk memungkinkan makmum baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah kemarin wajib kan dibaca, baik imam ataupun makmum, baik salat berjamaah ataupun salat sendiri, baik salat jahriyah ataupun salat sirdiyah. Kalau imamnya tidak ngasih jeda gimana? Tetap kita wajib baca Fatihah. Ya, imam baca surah, kita baca Fatihah. Cuman kan jadinya kurang pas lah gitu. Bagusnya gimana? Bagusnya imam diam. Waladdallin. Amin. Diam dulu. Kasih jeda makmum baca Fatihah. Diam. Hitunglah. Sekadar makmum bisa baca Fatihah. Paling tidak dia tinggal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulailah baca surah, tidak apa-apa lah. Paling tidak tinggal sedikit lagi kan. Tidak begitu banyak. Ini kadang baru amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lanjut surah lagi. Tidak adanya jedanya sama sekali. Atau ada jeda cuma sebentar. Tidak sempat baca satu ayat pun, tidak sempat makmum baca Fatihah. Iya. Jadi bagi imam disunnahkan menunggu lebih lama antara amin dan surah. Dan disitulah letaknya makmum baca Fatihah yang afdolnya. Tapi kalau imamnya modelnya begini, maksudnya dia tidak ngasih jeda, dan kita tahu habis dia baca Al-Fatihah, setelah amin dia langsung baca surah, dan surahnya pendek pula, inna a'tainakal kautsar. Tidak sempat kita baca Fatihah. Terus mesti gimana? Ini kita tahu nih kebiasaan dia nih, kalau maghrib surahnya pendek, terus habis baca Fatihah tidak ngasih jeda. Terus gimana? Maka silahkan barengin Fatihahnya imam dari awal, sama kayak sholat tarawih itu. Tetap wajib baca Fatihah, tidak gugur kewajiban kita baca Fatihah. Iya, bersamaan, dibarengin. Jadi imamnya baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Tarawih nih kebanyakan nih kejadiannya nih. Apalagi rakaat kedua, kulhu terus kan. Kalau yang 20 rakaat, mana sempat kita baca Fatihah. Model bacaan kulhunya juga kulhu ngebut. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru sampai Ar-Rahmanir Rahim itu kita baca. Terus gimana? Barengin Fatihahnya imam dari awal. Serempak dengan imam baca Fatihahnya, tetap diwajibkan. Cuman ya afdalnya, seyogyanya, bagusnya imam baca Al-Fatihah kemudian amin, kasih jeda untuk makmum baca Al-Fatihah. Ini ya, 6 tempat disunnahkan diam dalam sholat. Sunnah yang ke-6, membaca doa apa? Iftitah. Setelah takbiratul ihram, tadi kita ngangkat tangan disunnahkan, kemudian sedekat disunnahkan baca doa iftitah. Disunnahkan dengan 5 syarat. Kalau seandainya ada satu syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak disunnahkan baca iftitah. Langsung ta'awudz, bahkan langsung Fatihah. Apa syaratnya? Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyam fala yusannu idza adrakahu fil ruku' awis sujud awil i'tidal awit tasyahhud. Dia mendapati imam dalam keadaan berdiri.
Maksudnya gimana? Seandainya dia sholatnya terlambat, jadi makmum mas bu, begitu masuk dalam shaf imamnya sujud, dia harus gimana? Nunggu imamnya bangkit atau langsung masuk dalam sholat? Langsung masuk dalam sholat. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihramnya jangan lupa. Baru kemudian sujud, langsung sujud ngikut imam. Tidak disunnahkan lagi iftitah, tidak disunnahkan lagi ta'awudz, tidak disunnahkan baca apa-apa. Jadi langsung ikut imam sujud. Begitu juga kalau imam rukuk, dia datang imamnya sudah rukuk. Jadi dia takbir Allahu akbar, langsung rukuk, ikut imam rukuk. Hati-hati takbiratul ihramnya jangan lewat. Karena itu pembuka sholat. Karena sebagian banyak yang salah dalam memahami hadis. Ketika imam sujud ikut sujud. Jadi begitu dia masuk imam sujud dia langsung sujud. Tidak pakai takbiratul ihram lagi. Tidak sah dari awal sholatnya. Nah ini tidak sah ya. Bukan cuma tidak dapat sunnah lagi, tidak sah. Karena dia tidak takbiratul ihram. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yashra'a fit ta'awudz. Dia tidak telanjur baca ta'awudz. Telanjur ta'awudz, lupa dia. Jadi begitu takbiratul ihram Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru dia ingat harusnya iftitah dulu. Kok langsung baca ta'awudz gitu kan, kelepasan gitu. Terus gimana? Disunahkan enggak balik lagi kita baca iftitah? Tidak disunahkan. Dah, teruskan aja. Begitu juga kalau sudah telanjur baca Fatihah. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlanjur baca Bismillah nih. Lupa kita kan disunahkan iftitah dulu, disunahkan ta'awudz dulu. Jadi gimana? Enggak disunahkan lagi. Langsung nyambung Fatihah. Silakan. Masuk aja Pak. Enggak apa. Ya. Tadi kan kalau mendapati imam sedang berdiri, kalau kita masuk, tapi imam masih berdiri. Ya, ini nanti bakal datang. Kan masih ada 3 lagi syaratnya. Oke. Yang kedua ya tadi ya, tidak terlanjur baca ta'awudz. Kalau sudah terlanjur baca ta'awudz dia tidak disunahkan lagi balik ke iftitah. Langsung aja lanjut. Yang ketiga, nah ini yang ditanyakan sama Pak Iwan barusan. Allah yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'a. Dia tidak takut ketinggalan sebagian dari Al-Fatihah kalau dia baca iftitah. Dia tidak takut ketinggalan sebagian Al-Fatihah kalau dia baca iftitah. Gambarannya gimana? Gambarannya dia masuk, imamnya sudah baca surah, sudah hampir di ujung. Wala antum abiduna ma a'bud. Dia baru takbiratul ihram. Lakum dinukum waliyadin. Sudah dikit lagi. Jangankan baca iftitah, Al-Fatihah aja tidak selesai itu kalau dia mulai baca langsung. Maka dalam keadaan ini dia tidak disunnahkan lagi baca iftitah sama sekali. Begitu juga kalau seandainya dia tidak tahu, abu-abu. Kalau ini kan masih bisa diukur sholat jahar. Kalau sholat jahar kita masuk, imam sudah mulai Fatihah, baru di pertengahan Fatihah kita takbiratul ihram. Kalau kita baca iftitah ketinggalan tidak nanti Al-Fatihah kita? Imam masih baca Fatihah nih, habis baca Fatihah baca surah lagi. Imamnya masih di Fatihah. Dia masih anggaplah dia masih ihdinas shiratal mustaqim. Terus kita masuk jadi makmum, imamnya masih baca Fatihah. Kalau kita baca iftitah kira-kira ketinggalan enggak? Nih kita baca Fatihahnya nanti kalau kita baca iftitah. Enggak lah, enggak. Karena kan imamnya nanti bakal baca surah lagi kan. Masih panjang waktunya. Disunahkan enggak kita? Disunahkan. Ya masih ada waktu. Tapi kalau sholatnya sholat sir, kan kita enggak bisa ngira-ngira nih. Imamnya berdiri. Mana tahu habis kita takbiratul ihram sebentar kita baru baca iftitah, imamnya sudah rukuk. Maka sejak saat itu kita sudah tidak disunahkan lagi baca iftitah. Langsung Al-Fatihah. Bahkan ta'awudz pun tidak disunahkan. Bahkan kalau seandainya kita maksa baca iftitah,
dalam keadaan kita belum selesai baca Fatihah, anggaplah sholat sir ya, sholat zuhur, masuk kita baru rakaat pertama, cuman orang udah mulai masuk, kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kita bacalah iftitah tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Baru kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim atau ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam ruku'. Boleh tak kita langsung ikut ruku'? Tak boleh. Kenapa? Padahal kita masbuk. Iya, tapi kita tadi harusnya langsung mulai baca Fatihah, enggak baca iftitah lagi. Karena tadi kita baca iftitah, padahal tidak disunnahkan baca iftitah saat itu, maka ketika kita belum selesai Al-Fatihah, tidak boleh kita langsung ikut imam ruku'. Kita mesti tambah lagi Al-Fatihahnya dengan kadar waktu yang kita pakai untuk baca iftitah sama ta'awudz tadi. Kita ganti nih. Karena itu haknya Al-Fatihah gitu. Ketika kita tambah, kita baca, pas kita ruku', imamnya bangkit, tidak dapat satu rakaat. Rugi kan jadinya. Makanya kalau sudah masbuk, sudahlah, tidak usah baca iftitah lagi, langsung Al-Fatihah aja. Tidak usah iftitah, tidak usah ta'awudz. Kalau sudah masbuk ya, masuk, Allahu Akbar, langsung bismillah, langsung basmalah. Bisa dipahami ya? Sana. Nama saya Budi Gundoro. Begini Pak, kita sholat asar nih, rakaat, kita makmum. Jadi begitu kita lahir, kita ikut nih. Kita hitungannya 4 rakaat atau 3 rakaat Pak? Kita ikutnya tadi rakaat keberapa? Rakaat terakhir. Enggak, kita baru ikut tadi rakaat keberapa masuk jamaahnya? Oh, nambahnya lagi 4 rakaat atau 3 rakaat gitu. Kita masuknya ketika imam berdiri atau ketika imam sudah duduk begitu? Oh, jadi kita langsung masuk, imam sudah tasyahud akhir. Berarti nambahnya 4 lagi. 4. Itu belum terhitung 1 rakaat. Terhitung 1 rakaat itu kalau kita dapat ruku sama imam. Itu baru dapat 1 rakaat. Selanjutnya Pak rakaat Pak. Tambah rakaat. Oke, itu syarat yang ketiga tadi ya. Syarat yang keempat, disunahkannya doa iftitah. Alla yakuna salata janazah. Dia bukan salat jenazah. Salat jenazah tidak disunahkan baca doa iftitah. Salat jenazah apa? Takbir yang pertama kita baca. Takbir pertama baca apa? Habis takbir pertama Allahu Akbar baca salat jenazah. Ah, ini jarang salat jenazah nih. Saya nih. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua. Takbir kedua salat jenazah, salawat. Paling afdalnya salawat Ibrahimiyah yang kita baca tuh di tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai. Takbir ketiga. Itu sholat Idul Fitri. Orang meninggal kita lebaran bahaya nih. Ya, doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ditambah wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalhu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqahu min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Panjang doanya. Nah, takbir keempat. Takbir keempat tak wajib baca apa-apa. Cuman kita banyak kadang tradisi kita baca juga ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ada yang baca gitu. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh dibaca saat itu. Tidak ada iftitah di salat jenazah. Selain salat jenazah disunahkan iftitah. Jadi sunnah yang kita sebutkan ini tadi, mulai mengangkat tangannya, naruh tangannya, letak tangannya, baca tadi iftitah, segala macam. Ini berlaku di seluruh salat apapun, sama. Kecuali yang memang
beda pelaksanaannya ya secara khusus. Seperti ada sholat gerhana yang itu beda memang pelaksanaannya, rukuknya 2 kali. Apalagi selain itu umumnya sama, sunnahnya itu sama berlaku baik di dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Ini kesunahan ini berlaku. Cuman bedanya kemarin kan kalau sholat sunnah itu rukunnya kurang 1, tidak wajib berdiri, boleh duduk kan sholat sunnah kemarin. Selain itu sama semua. Syarat yang keempat ya tadi. Syarat yang kelima disunahkannya doa iftitah, an la yakhafa khurujal waqti li'annahu yajibu 'alaihi hina idzin al-ishtighalu bil wajibi faqat. Dia tidak takut keluar waktu sholat kalau dia baca doa iftitah. Contohnya gimana? Subuh sekarang jam 4.38. Subuh 4.38 subuh, terbitnya jam 5, sekarang tanggal berapa ya? 26. Terbit 5.57 ya. Subuh 4.37, terbit 5.57. Terbit ini kan habis waktu subuh ya. Tadi malam tuh kita begadang nonton sinetron. Bangun terlambat. 5.57 terbit. Kita bangun 5.50. Tinggal 7 menit. Begitu bangun kaget, walah sudah hampir terbit. Pergilah ke kamar mandi, mau wudhu. Sampai kamar mandi sakit perut pula. Selesaikanlah hajat dulu. Setelah itu baru wudhu, siap-siap pakai sarung kalau yang laki-laki, pakai mukena kalau yang perempuan. Sekali lihat waktunya sudah 5.54. Begitu dia siap sudah mau sholat 5.55, tinggal 2 menit lagi. Cepet-cepetlah dia sholat subuh. Allahu Akbar, langsung subuh dalam waktu 2 menit. Kalau seandainya dia baca iftitah, baca surah, baca kunut, kira-kira lewat tak 2 menit? Cukup tak 2 menit sholat subuh? Tak cukup. Maka dia tidak boleh baca yang sunnah lagi kalau dalam keadaan kepepet seperti ini. Dia cuman boleh ngambil yang rukun-rukunnya ya, kayak yang kita jelaskan kemarin, supaya semua sholatnya itu dia laksanakan di dalam waktu. Jangan ada sebagian sholatnya itu keluar waktu gitu. Jadi dia takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin amin, ruku', samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, ambil tumakninahnya aja. Supaya sholatnya itu semuanya di dalam waktu. Kalau dia baca iftitah, gara-gara dia baca iftitah sholatnya jadi ada yang keluar waktu, maka hukumnya haram. Wallahu a'lam. Tidak boleh. Jadi malah tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi kalau sudah waktunya kepepet sudah, tidak usah lagi ambil yang sunnah, ambil yang wajib-wajibnya toh. Itulah makanya kita perlu bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah, supaya kita bisa tahu. Nah ini ya, 5 syarat disunnahkannya doaul iftitah. Doa iftitah. Kalau seandainya satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak disunnahkan kita baca iftitah. Oke. Nah sekarang doa iftitahnya yang mana? Ada yang tahu lebih dari satu doa iftitah? Biasanya baca apa kita? Ibu biasa baca apa? Hah? Kabiro, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi katsiro, subhanallahi bukrata wa asila. Sampai situ. Atau lanjut lagi? Lanjut, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Kalau melanjut gitu berarti sudah hafal 2 itu. Karena itu sudah gabungan dari 2 iftitah. Iftitah itu jumlahnya belasan. Bukan cuma 1, bukan cuma 2. Ada belasan. Nah ini kita bacakan ya sedikit ya, supaya tahu. Jadi kalau ada orang yang baca doa itu, ya itu juga pilihan iftitah, boleh-boleh aja. Dan hikmah yang lainnya apa? Kita bisa menyesuaikan keadaan.
Kalau sholatnya itu sholat berjamaah, jangan baca iftitah yang panjang-panjang. Cukup baca yang singkat, baik imam, baik makmum. Apalagi imam, imam tidak disunahkan memanjangkan bacaan lebih dari kadarnya. Tidak sunnah tuh imam baca zikir ketika rukuknya 5 kali misalkan. Tidak, cukup 3 kali. Apa saja? Baik. Yang pertama, ini yang kita sering baca, Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu satu iftitah. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang kedua. Jadi kalau kita gabung berarti kita sedang menggabungkan 2 iftitah. Boleh enggak? Ya boleh baik, enggak masalah. Cuman ya kalau bisa jangan dibaca ketika sholat berjamaah. Cukup yang pendek aja kalau sholat jamaah. Apalagi tarawih misalkan, baca yang pendek. Jadi kapan kita baca yang panjang? Ketika kita sholat sendiri, sholat duha, sholat witir, atau witir yang di dalam tahajud, apapun itu. Atau qobliyah, ba'diyah, terserah. Oke, riwayat yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pernah dengar? Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Sudah pernah dengar? Nah, ini sering dipakai teman-teman kita dari Salafi dan Muhammadiyah. Sering pakai iftitah yang ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Panjang ya. Jadi kalau dengar iftitah itu, wah ini iftitah bedada. Itu juga asalnya dari Nabi. Ada lagi riwayat lain. Ini versi yang kita baca cuman lebih panjang lagi. Ini dengar ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka wa lamtu nafsi واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Panjang kan? Panjang lagi. Kalau bisa hafal, hafalin, baca ketika tahajud, bagus. Baik. Ada sebagian yang baru, yang maksudnya belum pernah baca hadis yang lain, kan hadis iftitah itu banyak. Jadi mereka membanggakan iftitah yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya yang tadi kita baca itu, dengan mengatakan wajjahtu wajhiya itu belum selesai kita bacanya, masih ada lanjutannya. Kita katakan enggak, ini hadis beda, yang tadi hadis beda lagi. Itu pilihannya banyak. Oke, banyak lagi nih hadis-hadisnya. Nah, kita kasih yang pendek-pendek aja supaya jadi bahan pilihan. Kalau panjang-panjang kan payah nih ngafalnya. Cari nanti di Google macam-macam doa iftitah, tapi cari website yang terpercaya ya. Nih, saya kasih pilihan yang pendek selain Allahu Akbar kabiro tadi. Ini sering juga saya baca. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Artinya apa? Subhanaka, maha suci engkau. Allahumma wa bihamdik, ya Allah, aku memujamu. Tabarakasmuka, namamu penuh dengan keberkahan. Wa ta'ala jadduka,
Engkau maha tinggi, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu artinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarak asmuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka. Kalau kita tadi apa artinya? Yang pendek aja ya. Maksudnya nih biar kita tahu juga nih arti bacaan yang kita baca ketika sholat. Allahu akbar kabiro, apa artinya? Maha besarnya Allah dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsiro, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Itu artinya. Allahu akbar, maha besar Allah, kabiro, yang sebesar-besarnya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, katsiro, sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Ada yang pendek lagi? Ada. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu juga termasuk iftitah. Kalau kita mau pilih-pilih, boleh. Mau ganti-ganti, boleh. Banyak ya. Masih ada yang lain lagi sebenarnya. Doa iftitah. Cuman kita cukupkan aja. Satu lagi, disunnahkan ta'awudz setelah iftitah. Ini sunnah yang ketujuh. Sunnah ta'awudz yang paling afdal dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau kita tidak salah, disunnahkannya dengan lafaz a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dalam mazhab kita disunnahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan disunnahkan baca ta'awudz? Cuma di rakaat pertama atau di seluruh rakaat? Cuma rakaat pertama atau semua rakaat? Wa yusannu fi kulli raka'atin wa yata'akkadu fi raka'atil ula wa yusannu al-israru bih. Disunnahkan di setiap rakaat. Setiap sebelum baca Al-Fatihah. Tapi yang di rakaat pertama lebih ditekankan kesunahannya. Wa yata'akkadu fi raka'atil ula. Lebih ditekankan di rakaat yang pertama. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal cukup di rakaat yang pertama, rakaat 2, 3, 4 tidak disunahkan. Mazhab Syafi'i disunahkan di semua rakaat, cuman rakaat pertama lebih ditekankan lagi kesunahannya. Wa yusannul israru bi, dan disunahkan sir, jangan dijaharkan, tipis saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap sebelum mulai baca Fatihah. Dalilnya umum. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surah apa itu? An-Naml. Berarti kalau baca surahnya nggak lagi baca? Tidak lagi baca ta'awudz. Karena sudah baca sebelum Al-Fatihah. Jadi seperti yang kita jelaskan ya, waktu kita bahas tentang Al-Fatihah kemarin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu beda. Ini An-Nahl ayat ke-98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Jadi yang justru ditekankan itu ta'awudznya. Kalau kita baca Quran, bismillahnya tergantung kita mulai dari awal atau dari tengah kemarin kan. Kalau dari tengah surah ya tidak perlu pakai bismillah lagi. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung mulai. Makanya kita kalau kita baca surah setelah Al-Fatihah, potongan surah, wailul maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Langsung kan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ta'awudz lagi, tidak ada basmalah lagi. Kenapa tidak basmalah? Karena dia di tengah surah. Kenapa tidak ta'awudz? Karena ta'awudznya sudah tadi kita baca sebelum baca Al-Fatihah begitu. Jadi disunahkan setiap sebelum baca Al-Fatihah. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar, ta'awudz lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Karena kan tadi terputus Al-Quran kita dengan rangkaian gerakan sholat itu. Begitu kita berdiri mau mulai baca Quran lagi, ta'awudz lagi, gitu. Umum, dalilnya umum gitu. Nah, tapi dia punya 4 syarat juga, hampir sama kayak iftitah tadi, atau bahkan sama. Syarat yang pertama, dia mendapati imam dalam keadaan berdiri, sama kayak syarat ta'awudz nomor 1 tadi. Syarat yang kedua, dia tidak terlanjur baca Al-Fatihah. Kalau tadi ta'awudz, kalau ketika iftitah tidak terlanjur baca ta'awudz, kalau ini tidak terlanjur baca Fatihah. Bedanya syarat yang keempat yang hilang ya. Syarat yang ketiga juga sama. Dia tidak takut kehilangan waktu untuk baca Al-Fatihah ketika jadi makmum masbuk. Jadi begitu masuk ya udah langsung baca Fatihah, enggak usah ta'awudz lagi, apalagi iftitah. Yang keempat, dia tidak takut keluar waktu sholat kalau dia baca ta'awudz. Nah, kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak disunnahkan dia baca ta'awudz sama sekali. Langsung baca Al-Fatihah. Tamam, bisa dipahami? Nah, inilah insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang ada pertanyaan silahkan.